الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى
Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah kalian, bersegeralah kalian, buru-buru kalian, ila maghfiratin, bersegera bergegas menuju ampunan, min rabbikum, dari Tuhanmu. Segera kalian bergegas, segera buru-buru, jangan tunda-tunda waktu untuk menuju ampun dari Tuhanmu. Dengan cara apa? Dengan cara segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala keburukan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan segera kalian bergegas, segera kalian buru-buru, jangan tunda-tunda waktu, ilal jannati, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan berbuat kebaikan, beramal soleh, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu surga arduhas samawati wal ardi, yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Gak usah khawatir nanti aku kebagian yang di mana, gak cukup nanti. Allah persiapkan surga seluas langit dan bumi. Seberapa pondok bumi yang bisa ditampung oleh bumi, bisa ditampung oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat, dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, qala, beliau berkata, man ishtaqo, man, barang siapa, ishtaqo, rindu, beronto kata orang Jawa, kepengin, berambisi, ya, berharap dengan benar-benar, ilal jannati, dia berambisi, kepengin, rindu untuk ke surga, maka saro'a, dia akan bergegas, bersegera, tidak tunda-tunda waktu, ilal khairati, untuk menuju kebaikan. Ai asra'al dhahabi ilaiha, maksudnya apa? Segera untuk berbuat baik. Di mana ada kesempatan, tidak dia sia-siakan. Di mana ada kesempatan berbuat baik, maka tak dia sia-siakan. Siapa yang pengen ke surga, itu akan ada tanda-tandanya. Di mana ada kesempatan berbuat baik, dia nggak akan sia-siakan, dia akan berbuat baik. Idza asbahta fala tantadhiril masa, kata Ibnu Umar, ketika kamu di pagi hari, jangan kau tunda-tunda, jangan kau tunggu datangnya sore hari. Kenapa? Ketika di pagi hari kamu ada kesempatan berbuat baik, segera lakukan itu. Segera, kenapa? Jangan tunggu kamu sore hari, belum tentu kamu bertemu dengan sore hari. Kalaupun kamu bertemu dengan sore hari, berbeda suasananya. Mungkin sore hari kamu sudah gak sehat lagi, atau ada kesibukan yang lainnya. Sehingga apa? Orang yang betul-betul ada keinginan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyia-nyiakan waktunya untuk berbuat baik. Sebaliknya, hanya penghayal belaka orang yang tulul amal, yang panjang angan-angan, kepengen ke surga tapi malas berbuat baik. Diajak ngaji malas, diajak ke masjid malas, diajak majelis taklim malas. Sehingga apa? Itu hanya penghayal belaka.
Orang yang cerdas, ya, orang yang senantiasa mengendalikan nafsunya dan dia untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk hidup sesudah matinya. Apa yang akan dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pak, saya ikut senjata ya. Gedung bioskop sudah nggak ada, Pak ya. Masih ada. Nonton di bioskop saja pakai tiket. Ya kan gitu. Pengen nonton saja. Apalagi pengen masuk ke surga, masuk gedung bioskop saja itu pakai tiket. Pengen naik pesawat saja harus beli tiket. Apalagi pengen kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana betul-betul innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannat. Itu dia janji Allah. Tiketnya ke surga hanya dimiliki orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka orang yang pengen ke surga, rindu ke surga, dia akan bergegas untuk berbuat kebaikan. Tidak tunda-tunda waktu. Sara'a ilal khairat, bergegas untuk berbuat kebaikan. Waman asfaqa, waman dan barang siapa asfaqa ay hadara, dia takut, dia tidak mau, ya, takut minan nari, daripada siksa api neraka, intaha, dia akan berhenti anisyahwati, daripada menuruti hawa nafsunya. Siapa yang benar-benar nggak mau ke neraka, takut dengan neraka, maka akan nampak dari perilakunya apa? Intaha anisyahwati, dia akan berhenti daripada mengikuti syahwatnya, mengikuti nafsunya. Nafsu itu ya satu sisi nikmat, Pak. Di antara yang Allah berikan kepada kita itu nafsu. Kalau manusia nggak punya nafsu, ya nggak kepengin macam-macam. Kita pengen punya rumah karena nafsu, pengen punya motor karena nafsu, pengen punya mobil karena nafsu, pengen beristri, nambah istri juga karena nafsu, bukan karena sunnah ngapusi itu. Alah, katakan sirahku loh. Lek kelas-kelasnya kita itu loh, nafsu niku. Iya. Pengen nambah istri, sunnah Rasul. Iya benar. Rasulullah sing istrine 6 ya cuma Aisyah, liyane rondo-rondo. Iki pengen nambah bojo tapi perawan-perawan sing digoleki. Apa? Ngapusi itu. Ya, itu. Jadi itu karena nafsu. Ya nafsu betul-betul tuh nikmat, tapi ketika nafsu diperturutkan, diikuti, enggak ada habisnya. Betul-betul nggih. Contoh, ya, Rasul sudah mengatakan, lauli bani adama wadiyani, seandainya manusia itu punya kaplingan dua, 15 kali 10 rong kapling, min zahabin, isine niku emas, Pak, coba bayang nih, Pak, rong kapling 10 kali 15 ngono lah, ping loro, berarti kan 30 ping 20. Isinya emas, pacul celang emas, pitung turunan gak entek nih, gitu. Tapi keturunan ke-8 gak kebagian. Apa yang terjadi? Apakah dia berhenti? Tidak. Latagau, masih mencari, berharap wadian salisan, kaplingan yang ketiga, Pak. Mboten puas menungso. Kenapa? Nafsunya tadi itu. Seandainya manusia punya 2 kapling itu, ya, isinya emas, masih berharap kaplingan yang ketiga. Saya kepengen. Walam tamla'au fahu, dan gak akan berhenti keinginannya, artinya mulutnya, lisane, tutuke mboten mandek niku. Illa turab, kecuali udah disumpat debu, dikasih gendu, ya, gitu. Namanya gendu nih, lihat kuburan terus dilebokne, diwai lemas yang dibungkut berarti bunder-bunder nih,
Wis ditutup dhewe dijejeli gendum lan lambene wis meneng. Niku contohnya ya Allah saya ngontrak coba punya rumah sendiri enaknya ya Allah nyambut gawe tenanan wis rezekine lancar iso tuku omah gawe omah walaupun cilik wis alhamdulillah duwe omah cilik senang dibisi mbek nafsune leh omahku kurang gede ya Allah kok coba bisa besaran rumah ini enaknya ya Allah bisa lapang lagi wis enggak bocor-bocor omahku bisa lebih tenang ibadah ya Allah wis ditambah rezekine iso nambah teras yes orang cukup ya Allah teras luas tapi belum ada mobilnya ya Allah coba bisa beli mobil ya Allah enaknya kemana-mana gak kehujanan ya Allah enaknya itu orang tuh niku nafsu niku mboten entek ya Pak mboten entek kalau sudah begitu apa innan nafsa la amaratum bisu nafsu niku terus giring berbuat buruk lek wis digiringi nafsu niku akhirnya apa yang dadi sifat napa niki tomake terlalu ada sifat rakuse selalu muncul enggak puas niku lho nggih rakus niku mboten entek nafsu niku. Dan Allah sudah ingatkan ya fa amma man tagha adapun orang yang melampaui batas ya ngikutin nafsunya wa asarul hayatad dunya terus nafsunya giring untuk ngurusi urusan dunia yang enggak ada habisnya terus enggak ada puasnya fa innal jahima hiyal ma'wa Allah udah ingatkan orang yang selalu ngikutin nafsunya neraka jahim masuknya kembalinya neraka jahim. Sebaliknya wa amma man khafa maqama rabbi adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya wa nahan nafsa 'anil hawa terus niku saged ngekang nafsune saged mengendalikan nafsune fa innal jannata hiyal ma'wa maka surga itu bagi orang-orang yang cerdas yang bisa kendalikan nafsunya. Al-kaisu mandana nafsahu orang yang cerdas itu orang yang bisa kendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut poin yang pertama dia mau beramal untuk hidup sesudah matinya niku. Pengen surga segera berbuat baik wedi neraka aja ngikutin nafsu. Wis apalagi kok ndelok wong liya niku mboten teke ndelok tangga panasen tangga kulkas sing kademen dheke tangga beli mobil dia yang kepanasan mboten teke ndelok tangga niku nggih ya gampang kabujuk nafsu angkara ing bebae sing kebyare donya iri lan meri sugihe tangga mula atine peteng lan nista lek ndelok tangga mboten enteke Pak stop kan sane kan ndelok wong liya silau nggih maka kembali siapa yang takut dengan neraka ingat jangan ikuti nafsu kendalikan nafsunya. Memang swarga niku, surga itu al jannatu huffat bi makarihi. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Oke. Karena berikan nafsu niku wau. Itu salat, ya poso, ya, zakat. Coba zakat loh. Ketoke enteng, lek mboten dilatih lek zakat fitrah oke lah, beras 3 kilo, ting ngono. Wis kena zakat mal. Lek mboten dilatih, coba duit 1 juta, terus juta, zakatnya 2,5%, pinten? 2,5 juta. Nyata geleng-geleng loh. Nyebut gawe mati-matian tuh 2,5 juta diweni wong liya. 100 juta. Zakatnya 2,5 juta kene wong. Lek mboten dilatih nafsu ngapain kok wani wong kok nyambut gawe lho utang panting lho kok kene wong lho goblok tenan kowe biasane nafsu ngoten niku
Sangit lho, motor murung lunas, rumah murung lunas, zakat barangnya apa kowe? Bisikane nafsu ngoten niku. Nggih. Memang ngoten, surga itu perkara yang tidak menyenangkan. Itu baru 100 juta. Tambah maneh 200 juta di tabungan. Setahun nganggur tabungane. Tambah 2,5% maneh gitu. 5 juta diwahne wong. Bagek-bagekne. Lah mboten dilatih. Coba 5 juta mah kayak nih uang mean. Tapi kalau dia sudah kembalikan, alah nggak ada apa-apanya 5 juta ini. Aku bangun yang bumi ini Allah gratis, nggak bayar. Dan dibaliknya malah nopo alah beripat keluargane piro, nggak oleh 5 juta. Akhirnya ngoten juga lah dibaliknya niku. Oh iya kuping keluargane piro, akhirnya ngoten. Bisa ngalahkan nafsu dengan nikmat Allah tadi itu. Nggih. Sebaliknya wan naru neraka itu hufat bi syahwatihi. Neraka niku dikelilingin barang-barang sing nyeneng nih. Kenapa? Nafsu tadi itu. Maka hakikatnya perkara yang menyenangkan tadi itu kalau disingkap ternyata penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena ngikutin nafsu. Sebaliknya perkara yang tidak menyenangkan ketika disingkap itu ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebahagiaan surganya Allah. Nggih. Barang siapa pengen ke surga, berhenti ngikuti nafsunya. Wa man tayaqqana, dan barang siapa meyakinin bil mauti dengan kematian, yakin bakal mati. Jane gak pengen yakin mati sih, sapa sing gak yakin ngoten. Cuma karena kebujuk niku wau. Siapa yakin dengan kematian, ya, maka in hadamat, dia akan berhenti alaihi baginya apa? Al-ladzat, berhenti untuk bersenang-senang. Wis ngurusin urusan dunia dia tuh gak nemen-nemen ngoten tuh. Ya. Kenapa? Sadar senangnya dunia di dunia yang dia rasakan pun gak lama, paling banter 7 tahun saya awake dhewe ini ngrasakne seneng niku. Nanti dihitung. Anggap aja umur 6 ngatos umur 20 tahun sekolah. Yes. Selesai kuliah anggap aja umur 20 tahun selesai. Yes. Mulai kerja, sik niti karir kerja. Selawe ke 40 mulai kerja. Mulai sukses 40 tahun wis. Mulai dondone akeh. Ke umur 40 tahun, dia bisa nikmati berapa tahun? Mulai 40 tahun mulai mapan, anggap aja sampai 20 tahun. Saen iki lho tiyang umur 20 tahun iki lho asam urate wis dhuwur, darah tinggine wis ana, kolesterolnya ana. Artinya ketika di usia 60 tahun, apa yang bisa dia nikmati dengan yang dia miliki itu? Duwe omah loteng lantai 3, paling dia panggah ngisor jarang munggah ke lantai 3 gitu. Alah biar si enam ayu bangun rumah wis sampai 3 lantai. Begitu umur 20 tahun alas ngisor ae wis gak kuat munggah sikile. Ternyata apa? Baru sadar, oh iya ya, tak kejar hari ini, aku baru 3 tahun sudah nggak bisa ku nikmati. Sing nikmati, sing sehat anak putune. Sementara dia nggak bisa lagi, nggak bisa. Bahkan kalau bisa mohon maaf, toilet terus neng kamar wae lah, anak toilet wis nggak keringang metu. Iku sudah tahun wis mulai berkurang wis. Ya seisa tapi wis cukup ngene enak wis. Begitu nambah 70 sehat 70 apa neh. Wis 70 tahun kadang nuwun sewu. Celonone terus gak kroso ngene. Nah, ngompol gak kroso saya. Akeh ngoten niku ngene niku. Makanya kalaupun mohon maaf, orang sukses bisa mendapatkan kenikmatan dunia, berapa lama dia bisa nikmati? Tidak lama Pak, antara 40 sampai 20 tahun. Selebihnya sudah. Bahkan nyun sewu, tiang sing sukses niku lek dihitung-hitung seberapa dia bisa menikmati. Bahkan dia sibuk dengan kerjaan nih, omahe megrong-megrong mobilnya akeh, tapi sebatas pagi wis metu rono, kok awan kono.
Nggak bisa dia khusus hadir nikmati yang dia betul-betul. Nggak merdeka. Itu hanya apa ya? Ghurur. Itu hanya fata morgana. Dheweke ndelok emang kita wih enak. Tapi dia si pumpening. Nyun sewu. Wong sing duwe usaha macam-macam niku kadang-kadang jenengan pun saged sare, saged tidur, ngorok garger. Mereka belum tentu bisa tidur, Pak. Iso turu lek ngombe bab tidur bagi iso turu. Nggih. Kadah ngoten niku. Kadah. Sehingga apa? Ya, maka Allah sudah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kesenangan yang penuh dengan tipuan, memperdaya apa? Memperdaya sehingga kamu lupa akan kesenangan kamu yang abadi di akhirat. Begitu. Istomono ya ngono, ning aja kaya ngono. Boleh. Apa kita nggak boleh ngurusin dunia? Boleh. Kita nggak munafik. Kula nggih mboten munafik. Kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak. Semua butuh sarana dan prasarana. Yang Allah ingatkan, silahkan kamu urusi dunia, kamu cari dunia. Yang terpenting kamu jangan terpedaya, lupa akan akhirat. Itu yang paling penting. Silahkan, kita butuh semua. Nanti ketemu orang pengajian ini nggak butuh, gak gelem nyambut gawe lah, belai. Tetap. Sing penting itu wae nyambut gawe, wae ibadah. Niku. Wong donga kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku dongane awake dhewe kan ngoten, keseimbangan. Tetap nggih. Tapi ingat kamu akan mati. Begitu kamu mati ingat semua akan berhenti. Allah sudah ingatkan, alhaakumut takasur. Bermegah-megah, berlomba-lomba, berbanyak-banyak fil amwal wal aulad, dalam urusan bondo, harta dan anak, telah menghancurkan kalian. Persaingan kamu, persaingan masalah dunia nggak ada entek, Pak. Sak dasarnya rally namanya niku, sirkuit sing teng Bali niku napa namanya niku? Oh, Mandalika itu. Alah itu enak finish. Ya, Paris Dakar ada finishnya. Tapi kalau perlombaan dunia ini nggak ada berhentinya, nggak ada finishnya. Kapan finishnya? Hatta zurtumul maqabir. Baru berhenti kalau sudah masuk ke kuburan tadi itu. Benar kata Rasulullah. Wes, habis perlombaan. Allah ingatkan, kala aja ngono, jangan begitu. Ngono ya ngono to, ning aja kaya ngono. Hati-hati. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu nanti itu. Akan nampak dengan nyata di hadapan kamu nanti itu. Allah ingatkan kembali, summa kala, lalu jangan begitu. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu nanti. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu. Kamu akan melihat dengan ilmu yakin pasti. Wes, begitu yakin di mana? Di kuburan baru percaya. Disitulah dengan ilmu yakinnya. Oh iya, ternyata bener ya. Biyen nang aku nggak percaya saiki ya Allah. Sehingga apa ucapan mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Niku al-munafiqun niku. Ya Allah, seandainya kau tunda sebentar saja matiku ini, aku bisa hidup lagi sebentar saja ya Allah. Niku penyesalannya orang yang dikubur, Pak. Rata-rata hari ini mereka yang di kuburan berharap pengen urip maneh. Rabbi laula akhartani, seandainya sebentar saja aku bisa hidup kembali ya Allah, kau tunda kematianku ila ajalin qarib. Sebentar mawon, sebentar saja. Mereka mau apa? Fasodakoh, aku pengen sodakoh ya Allah. Nyesel aku biar nenek kota infak, aku perem, pura-pura turu gak ngerti. Begitu lewat aku masukkan, klek sekali, kemasukan sekali, salah niati 5.000 sing klebu sepah 1.000 sampai seminggu kalingan terus aku. Salah ngelebokne. Ya Allah, ternyata hari ini betul
begitu yakin, nyata, oh sing bermanfaat itu sedekah. Kenangan indah kita ternyata apa? Sujud kita ketika kita sujud jadi kenangan indah. Ketika kita duduk di majelis ngaten iki jadi kenangan indah nanti itu ternyata ya Allah. Nggih. Ketika kita bersedekah jadi kenangan indah. Ketika kita tuh ya melakukan kebaikan-kebaikan jadi kenangan indah. Ternyata apa? Keindahan dunia yang pernah kita buat. Plesir ambil konco-konco, ngumpul sama teman-teman, apa reuni sama teman-teman, nggak terlintas lagi di situ, udah nggak ada kenangannya, nggak ada wonten punten. Ternyata kenangan indah kita, amal-amal yang telah kita kerjakan jadi paling indah. Sujud kita, baca Quran kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lain. Begitu kamu yakin, sudah di kuburan kasep, yakinmu kasep sudah. Tinggal penyesalan. Maka hari itu summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Dan ingat hari itu akan ditanya dari nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada kalian, akan ditanya oleh Allah. Jangankan rumah, mobil, sawah, nyun sewu korek siji ditekokne sama Allah. Kondi korek iku kok diopo korekmu? Besok dapur pun akan ditanya, meskipun tayangan tak geren ditekoknya oleh Allah kok tuh. Dihisab semua barang yang kita miliki, tak ada yang lepas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kon di besomu iku mbiyen. Kok nggih apa besomu? Itu baru besok. Belum lagi yang lain-lainnya. Gambarnya jenengan belanja teng minimarket. Belanja teng Indomaret, Alfamidi, beto keranjang, blem. Metu lewat kasir diperiksa nang mboten. Sitok tit semakin akeh isine semakin suwe meriksane. Nggak mungkin borongan tit bareng, nggak mungkin siji-siji. Itu gambarane. Sama begitu di hadapan Allah, semua akan dihisab. Nah, nggih. Terus ngene iki aja wedi, wis guwake kabeh bondone aja. Nggak butuh aku tak guwangi wis. Malah kacau, acur kabeh. Nggih. Tegas apa? Yang sudah kita miliki gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Untuk kita jadikan apa? Jadikan menghiasi kubur kita nanti, menghiasi akhirat kita, untuk menciptakan taman-taman yang indah kita. Niku paling penting niku. Tuba liman tarokat dunia. Beruntung orang yang meninggalkan dunia qabla ayat rokahu. Sebelum dunia itu meninggalkan dirinya, dia sudah meninggalkan. Apa maksudnya? Dia kalahkan nafsunya, yang harusnya dunia dia miliki untuk kesenangan, untuk nafsunya, tapi dia tinggalkan. Buat apa? Dia gunakan kebaikan. Bi antasarrafa bil khairi, dengan dia tasarrufkan dengan kebaikan itu hartanya. Itu maknanya meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Kenapa? Yang kita miliki pada saatnya akan hilang. Apakah diambil Allah atau kita yang meninggalkan dunia itu? Ya. Kemudian wabana qabrahu, dan beruntung orang yang telah membangun kuburnya itu, ya, dengan apa? Amal-amal soleh yang bisa melapangkan kuburnya itu. Aniku, nggih, dia terangin kuburnya semacam itu. Siapa yakin akan mati, berhenti daripada kesenangan dunia, berhenti dengan tipuan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa man arafat dunya, dan barang siapa tahu dunia itu sesungguhnya bi annaha darul mahan, dunia itu sesungguhnya tempat ujian, maka hanat alaihil musibatu, baginya ringan segala musibah. Orang yang sadar, yang paham dunia itu tempat ujian, maka apapun yang menimpa dirinya nggak terasa berat. Musibah terasa ringan. Iki gampang diucap nih. Kadang-kadang awake dhewe kan ngandani nasihatin konco pinter, termasuk kula ngoten niku. Nek koncone kena musibah, sing sabar ya Pak D, ini sabar ya Mbak, ya sabar. Gitu giliran kita sendiri, sing sabar ya sabar mbahmu. Ya kan? Gak gampang, perlu dilatih memang Pak. Gimana kita kembalikan? Oh iya, ini dunia, ujian Allah. Ingat,
Orang kalau kena musibah boten sabar. Lorone double, Pak. Loro jasmani ini ya loro hati ini. Kesandung, gluduk ngono. Enggak sabar, wis sikile bonyok, atine loro, kesandung misuh-misuh gitu. Jangkrik. Wis sikile bonyok, atine ya loro. Lorone double, loro ati, loro jasmani. Wis barang hilang terone, wis gak salah. Duit hilang. Misuh-misuh. Jasmani loro, misuh-misuh. Wis gak balik, ben misuh-misuh ping 50 gak balik, ping 100 gak balik. Wis atine loro double. Maka solusinya apa? Kalau orang tuh tahu dunia cuma ujian, ya. Wa nabluukum bisari wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan atau keburukan. Supaya ujian, ya kadang diuji ape, neng tiang itu kadang lolos oleh diuji perkara yang nggak bagus, diuji melarat sukses, kadang diuji melarat niku sih nyun sewu, gelem sholat malahan, ya kan, ngaduin kuasa, gelem sholat, gelem ibadah, gelem, kadang diuji sugih, kadang lali, jadi orang gagal ketika diuji kebaikan. Contohnya salabah niku begitu saya kira niku rajin ke masjid, enggak pernah ketinggalan jamaah niku salabah niku nggih. Tapi kita salam assalamualaikum langsung belayu. Seperti kita begitu salam belayu dipanggil Rasulullah, salabah rene wonten apa Kanjeng Rasul. Tak delok, tak lihat kamu tuh setiap salat kok buru-buru nyapo to. Yo zikir Allahumma anta salam dulu yo. Allahumma lantas jalan kamu lari terus. Gini loh Rasul, istriku juga mau sholat, baju cuma satu gantian, makanya buru-buru pulang. Wis, makanya doakan, aku tuh banyak rezeki, hartaku banyak, bisa khusyuk tenang ibadah, bisa zikir ngono. Alah, wis nikmati apa yang ada, Allah lebih tahu yang terbaik buat kamu, kata Rasulullah. Dipaksa Kanjeng Rasul, jangan tunggu niku kula. Wis doakan. Ya, doanya Rasul kan mustajabah. Begitu didoakan, yang semula Sa'labah itu tukang angon wedhus buruh, penggembala buruh, punya kambing satu beranak bertambah. Yang dulu dia buruh sekarang jadi majikan. Di mana ada tempat kosong kambing yang Sa'labah. Apa? Begitu yang dulu ketika jadi buruh itu rajin ke masjid jamaah, begitu jadi juragan nggak lihat, ditanya mana Sa'labah, zuhur masih di lapangan ya Rasul. Sore lagi mana Sa'labah, saya neng kandang ya Rasul. Ya Allah, itu sehingga apa banyak yang gagal. Tapi juga nggak sedikit ketika diuji kesulitan orang juga gagal. Artinya apa? Apapun yang menimpa hamba ini baik atau buruk itu bukan ukuran kasih sayangnya Allah. Seorang diberikan kebaikan oleh Allah bukan berarti Allah sayang, bukan Pak. Atau sebaliknya ketika orang diuji dengan keburukan Allah nggak sayang, bukan. Maka baik dan buruk itu ujian dari Allah. Sebatas ujian dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Maka orang yang sadar dunia sebatas ujian, memang tempatnya ujian, maka segala musibah itu akan dianggap ringan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali pun bisa kita amalkan. Meskipun tidak semuanya, setidaknya kita berupaya sehingga apa? Kita lebih mendapatkan nilai kebaikan hidup di dunia ini dan lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dengan iman kita, istiqomah dengan amal-amal soleh kita, bisa menambah terus nilai-nilai kebaikan kita. Harapan kita nanti di akhir hayat kita bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hanan ya Manan ya Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yarfa'. Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil Islam, Allahumma wa tawaffana ala dinil Islam wal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan di subuh ini. Kalaupun benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah hilaf kekurangan saya, kebodohan saya, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.